Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Yuliandari, NPM 2063201030, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Administrasi Publik, mata kuliah Kepemimpinan. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan 2 soal tentang kepemimpinan. Soal yang pertama yaitu apa peran kepemimpinan? Kepemimpinan, kemampuan dan keterampilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, untuk berpikir dan bertindak sedemikian rupa sehingga melalui perilaku yang positif ia memberikan sumbangan nyata dalam pencapaian tujuan organisasi. Seorang pemimpin dapat dikatakan sukses atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan dan sangat tergantung atas kemampuan para anggota pimpinannya untuk menggerakkan sumber-sumber serta alat-alat tersebut, sehingga penggunaannya berlangsung dengan efisien, ekonomis, dan efektif. Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kepemimpinan dapat berperan dengan baik, antara lain, yang menjadi dasar utama dalam efektivitas kepemimpinan bukan pengangkatan atau penunjukannya. Efektivitas kepemimpinan tercermin dari kemampuannya untuk tumbuh dan berkembang. Efektivitas kepemimpinan menuntut kemahiran untuk membaca situasi. Perilaku seseorang tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui pertumbuhan dan perkembangan. Kehidupan organisasi yang dinamis dan serasi dapat tercipta bila setiap anggota mau menyesuaikan cara berpikir dan bertindaknya untuk mencapai tujuan organisasi. Soal yang kedua yaitu apa fungsi pemimpin? Ada 2 macam fungsi pemimpin, yaitu 1. Fungsi menjalankan tugas. Fungsi ini harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang tergolong fungsi ini adalah 1. Kegiatan berinisiatif, antara lain usul pemecahan masalah, menyarankan gagasan-gagasan baru, dan sebagainya. Yang kedua, mencari informasi, antara lain mencari klarifikasi terhadap usul-usul atau saran, serta mencari tambahan informasi yang diperlukan. 3. Menyampaikan data atau informasi yang sekiranya ada kaitannya dengan pengalamannya sendiri dalam menghadapi masalah yang serupa. 4. Menyampaikan pendapat atau penilaian atas saran-saran yang diterima. 5. Memberikan penjelasan dengan contoh-contoh yang lebih dapat mengembangkan pengertian. Yang tergolong fungsi menjalankan tugas selanjutnya yaitu 6. Menunjukkan kaitan antara berbagai gagasan atau saran-saran dan mencoba mengusulkan rangkuman gagasan atau saran menjadi satu kesatuan. 7. Merangkum gagasan-gagasan yang ada kaitannya satu sama lain menjadi satu dan mengungkapkan kembali gagasan tersebut setelah didiskusikan dalam kelompok. 8. Menguji apakah gagasan-gagasan tersebut dapat dilaksanakan dan menilai keputusan-keputusan yang akan dilaksanakan. 9. Membandingkan keputusan kelompok dengan standar yang telah ditetapkan dan mengukur pelaksanaannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. 10. Menentukan sumber-sumber kesulitan dan menyiapkan langkah-langkah selanjutnya yang diperlukan, dan mengatasi rintangan yang dihadapi untuk mencapai kemajuan yang diharapkan. Fungsi pemimpin yang kedua yaitu fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengusahakan kepuasan, baik bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungan hidupnya. Yang termasuk fungsi ini antara lain 1. Bersikap ramah, hangat, dan tanggap terhadap orang lain, mau dan dapat memuji orang lain atau idenya, serta dapat menerima dan menyetujui sumbangan pikiran orang lain. 2. Mengusahakan kepada kelompok, mengusahakan setiap anggota berbicara dengan waktu yang dibatasi, sehingga anggota kelompok lain berkesempatan untuk mendengar. 3. Menentukan penggunaan standar dalam pemilihan isi, prosedur, dan penilaian keputusan, serta mengingatkan kelompok untuk meniadakan keputusan yang bertentangan dengan pedoman kelompok. 4. Mengikuti keputusan kelompok, menerima ide orang lain, bersikap sebagai pengikut atau pendengar sewaktu kelompok sedang berdiskusi dan mengambil keputusan. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat dan bertindak sebagai penengah untuk mengkonfirmasikan pemecahan masalah.
Itulah yang bisa saya jelaskan mengenai peran kepemimpinan dan fungsi pemimpin. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.